Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triasa Mardiana, NIM 2120 dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Program Studi Manajemen. Video kali ini merupakan pemenuhan ujian akhir semester dari mata kuliah aplikasi komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus-rumus Excel. Yang pertama yaitu if, yang kedua yaitu VLOOKUP, HLOOKUP, dan yang ketiga adalah left, right, dan mid. Untuk rumus if sendiri berfungsi untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan apa yang diharapkan dengan menguji kondisi dan mengembalikan hasil jika true atau false. Oleh karena itu, penyelesaian if dapat memiliki dua hasil, yaitu benar dan salah. Untuk rumus kedua yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP digunakan untuk mencari nilai tertentu dalam kolom atau sumber data melalui atau menggunakan kata kunci. Untuk VLOOKUP digunakan untuk kata kunci yang berbentuk vertikal, dan untuk HLOOKUP kata kunci horizontal. Untuk rumus left, right, dan mid ini adalah digunakan untuk mendapatkan nilai yang ada di bagian tertentu. Kalau left digunakan untuk mengambil nilai yang bagian kiri, untuk mid nilai bagian tengah, dan right nilai bagian kanan. Baik, untuk rumus if sendiri yaitu sama dengan if dalam kurung logical test titik koma value if true titik koma value if false. Di sini logical test merupakan argumen yang berisi ekspresi logika yang bisa dievaluasi ke dalam nilai true atau false. Argumen ini merupakan kriteria acuan untuk menentukan nilai yang akan dihasilkan oleh rumus Excel if. Untuk value if true merupakan nilai yang akan dihasilkan jika kondisi terpenuhi, sedangkan value if false merupakan nilai jika hasil tes logika tidak terpenuhi. Untuk selanjutnya yaitu rumus VLOOKUP and HLOOKUP. Rumusnya yaitu VLOOKUP dalam kurung lookup value titik koma table array titik koma cool index 6 titik koma range lookup. Di sini lookup value merupakan data awal pada tabel data. Selanjutnya yaitu atau tempat pengambilan tabel data tadi yang menjadi penentu. Lalu tabel array merupakan tabel data berupa tabel VLOOKUP. Lalu cool index 6 adalah data keberapa yang ingin diambil, dan range lookup itu biasanya berupa false atau null. Untuk rumus HLOOKUP cenderung sama dengan VLOOKUP, hanya bedanya untuk data HLOOKUP berbentuk vertikal dan untuk data HLOOKUP berbentuk horizontal. Untuk rumus left, right, and mid, rumus untuk left right rumusnya hampir sama, yaitu left atau right dalam kurung teks titik koma jumlah karakter. Sedangkan untuk mid rumusnya yaitu mid teks titik koma awal karakter titik koma dan jumlah karakter. Jadi awal karakter ini mulai karakter berapa yang akan diambil, dan untuk jumlah karakter berapa karakter atau huruf yang ingin diambil. Baik, untuk mempersingkat langsung aja kita praktek. Di sini udah ada laporan penjualan rumah tinggal, di mana kita akan mencari tipe rumah, luas tanah, harga rumah, diskon, bonus, dan total. Untuk tipe rumah di sini, karena di sini kodenya atau tabel datanya berupa data vertikal, maka kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Dan untuk di sini kode rumah diambil dari kode rumah di atas ini yang bagian tengah. Maka kita akan melakukan atau menggunakan rumus VLOOKUP yang digabung dengan mid. Langsung saja untuk rumus VLOOKUP
VLOOKUP, kita gabung dengan Meet, kita klik kode rumah. Untuk GR, MH, dan KM berada pada kata kelima dan kita ambil 2 huruf. Langsung kita tutup, titik koma, lalu kita blok tabel data, kita F4, kita kunci, lalu kita ambil untuk tipe rumah berada pada data kedua, kita ketik 2, lalu false, langsung enter. Oke, kita tarik ke bawah. Untuk selanjutnya luas tanah dan harga rumah, caranya sama dengan tipe rumah, hanya saja nanti kita ganti untuk data keberapa yang ingin diambil. Langsung aja kita copy, kita paste di sini, lalu ini tinggal ganti dengan 3 karena untuk tipe rumah berada pada untuk luas tanah berada pada data ketiga di tabel data. Langsung kita enter. Untuk harga rumah berada pada data keempat, ini tinggal kita ganti 4, lalu enter. Ini kita tarik ke bawah dan ini kita tarik ke bawah. Oke. Untuk diskon di sini, jika tanggal pembelian kurang dari sama dengan tanggal batas diskon, maka diskonnya adalah 10% dikali harga rumah. Jika tidak, maka 0% dikali harga rumah. Maka untuk ini kita cari perbandingan, maka kita akan menggunakan rumus if, di mana untuk pengeluaran false-nya adalah 10% dikali harga rumah, dan untuk pengeluaran true-nya adalah 10% dikali harga rumah, dan untuk pengeluaran false-nya adalah 0% dikali harga rumah. Langsung saja kita masukkan rumusnya. If kita klik tanggal pembelian, if kurang dari sama dengan tanggal batas, kita kunci tanggal batasnya, lalu untuk value if true-nya adalah 10% dikali dengan harga rumah, dan untuk value if false-nya adalah 0% dikali dengan harga rumah. Oke, langsung kita enter. Ini kita tarik ke bawah. Untuk bonus di sini, jika pembelian kurang dari sama dengan tanggal 10, maka mendapatkan televisi. Kurang dari sama dengan tanggal 20, maka mendapatkan mesin cuci. Dan kurang dari sama dengan 25 adalah mendapatkan FCD. Kurang dari sama dengan 30 mendapatkan Walkman. Langsung aja kita tulis rumusnya menggunakan rumus if tanggal pembelian kurang dari sama dengan date, karena kita menggunakan tanggal ya, date untuk yearsnya adalah 1999, untuk bulannya 08, dan untuk tanggalnya 10. Maka televisi untuk mempercepat kita kompas saja ya, Ctrl C,
Ctrl V, lalu ini tinggal kita rubah, datanya adalah 20 memperoleh mesin cuci ini kita ganti kita beri televisi. Selanjutnya jika 25 datanya 25 maka mendapat VCD dan untuk di sini langsung aja valve-nya kita bikin Walkman. Langsung kita enter. Oke. Ini kita tarik ke bawah. Untuk total sendiri yaitu dari harga rumah ditambah dengan diskon. Dikurangi dengan diskon, maaf. Dikurangi dengan diskon. Bentar. Lalu ini kita geser dulu biar angkanya keluar. Lalu ini kita tarik ke bawah. Untuk total seluruh harga rumah kita bisa menggunakan rumus sum, lalu kita blok seluruh totalnya, lalu kita enter. Oke, untuk selanjutnya di sini sudah terdapat laporan pendaftaran siswa Lembaga Pendidikan Komputer Semoga Maju Terus. Kita akan mencari pekerjaan, nama kelas, hari belajar, waktu belajar, biaya, diskon, dan biaya bersih. Untuk pekerjaan di sini kita akan menggunakan rumus if, di mana kode statusnya adalah A, B, C, A sebagai karyawan, B sebagai mahasiswa, dan J sebagai pelajar. Langsung saja kita aplikasikan rumusnya. If logical testnya adalah kode status sama dengan A, maka value if true-nya adalah pagi. Adalah karyawan. Lalu if kode status B, kode status sama dengan B, maka value if true-nya adalah mahasiswa. Lalu untuk false-nya pelajar ini kita jadiin false ya. Lalu untuk false-nya adalah pelajar. Oke. Untuk kita tarik ke bawah. Untuk nama kelas menggunakan tabel follow up dengan fungsi label nomor siswa seperti itu. Oke, di sini tabel VLOOKUP menggunakan kode kelas 101 sampai 104. Berarti di sini ambil dari nomor siswa yang mid alias yang tengah. Jadi nanti kita akan menggunakan pergabungan dari rumus if dan mid. Penggabungan dari rumus if dan mid. Langsung aja kita ketikkan rumusnya. If mid teksnya adalah, kita klik ini, berada di 101, berada di
kata atau huruf ketiga, lalu kita ambil 3 juga, 3 huruf, lalu kita tutup kurung, kita blok tabel VLOOKUP-nya, kita kunci dengan mengklik F4, lalu untuk nama kelas pada datanya atau value datanya adalah data kedua, false. Ini kita pakai VLOOKUP ya, maaf. Ini salah, malah if VLOOKUP di sini false. Oke. Jadi tadi kita menggunakan rumus VLOOKUP ya tadi, bukan if. Maaf, salah ketik. Oke, lanjut kita enter. Untuk hari belajar, ketika nomor siswa P, maka waktu belajar pagi, S siang, dan M malam. Langsung aja kita gunakan rumus if. Kita gabungkan dengan left karena yang kita ambil adalah huruf pertama pada nomor siswa dari sebelah kiri. Langsung kita left, kita klik nomor siswa, lalu yang kita ambil adalah satu huruf saja, sama dengan E, maka value if true-nya adalah pagi. Ini logical testnya ketika S, maka value if true-nya adalah siang. Untuk yang malam kita jadiin value if false, malam. Oke. Untuk waktu belajar, maaf, ini tadi di waktu belajar ya, kita Ctrl C, kita terus ini. Oke. Untuk hari belajar, maka di sini rumusnya sebenarnya sama Pak, tapi kita pakai if dan right. Tinggal kita ganti right karena yang diambil adalah SKSJ ya di sebelah kanan, maka kita menggunakan rumus right. Ini kita ambil 2, lalu ini 2, lalu ini adalah SK, maka value if true-nya adalah Senin sampai Kamis. Oke, Kamis, lalu ini juga diganti right, ini 2, ini SJ, dan ini adalah Selasa sampai Jumat, lalu untuk value if false-nya adalah Rabu sampai Sabtu. Oke, enter. Ini kita tarik ke bawah.
Untuk biaya di sini menggunakan tabel VLOOKUP, sama seperti cara mencari nama kelas tadi, cuman datanya kita ambil data yang ketiga. Langsung aja untuk persingkat kita copy dari rumus nama kelas, Ctrl C, lalu kita copy ke biaya, tinggal kita ganti datanya, ini data ketiga. Langsung kita tarik ke bawah. Untuk diskon di sini menggunakan tabel VLOOKUP dengan kode yang sama. Ini tinggal kita copy paste aja. Bersingkat ya, kita ganti VLOOKUP Fox. Ini kita hapus dulu. Ini kita copy, kita F4, lalu kita enter. Untuk diskonnya ini pakai presentase, kita tarik ke bawah. Untuk biaya bersih adalah biaya dikurangi diskon, maka biaya dikurangi dengan diskonnya adalah 5%. Untuk biaya bersih yaitu biaya dikurangi dengan diskon yaitu 15%, 5% dikali dengan biaya. Langsung enter, kita tarik ke bawah. Lalu untuk total kita menggunakan rumus sum. Kita blok, enter. Lalu untuk rata-rata menggunakan rumus average, kita blok, enter. Lalu untuk maksimum menggunakan rumus max, kita blok juga semuanya, enter. Dan untuk minimum menggunakan rumus min, lalu kita blok juga semuanya. Oke. Enter. Untuk ini kita geser ke samping, kita geser juga ke samping, geser ke samping. Oke. Untuk ini kita pakai presentase. Baik, selanjutnya kita akan coba menghitung laporan keuangan penginapan hotel internasional. Di sini kita akan mencari kelas kamar, lalu tarif per hari, lalu lama menginap, tagihan, pajak, potongan, dan total bayar. Untuk rumus kelas kamar sendiri, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP karena di sini tabel datanya berbentuk vertikal, dan kita juga akan menggabungkan rumus VLOOKUP dengan left karena di sini untuk kode kamarnya adalah 3 huruf dari kode kamar di atas, maka dari itu kita menggunakan left. Untuk rumusnya sendiri VLOOKUP left, lalu kita klik ini, kita ambil 3, kita blok tabel data, kita F4, lalu untuk kode kelas kamar berada pada data keempat dan false. Bentar.
Ini kita tarik ke bawah. Untuk tarif per hari kita menggunakan rumus ini, di mana ketika rek A51 ini bernilai 1, maka yang keluar adalah VLOOKUP data kedua, dan jika kode kamarnya adalah bernilai 2, maka yang keluar adalah tabel data atau VLOOKUP ke data ketiga. Langsung aja kita tarik ke bawah. Selanjutnya untuk lama menginap, yaitu selisih antara tanggal pergi dan tanggal datang. Maka F5 dikurangi dengan E5. Kita tarik ke bawah. Untuk tagihan di sini adalah tarif per hari dikali lama menginap. Tarif per hari dikali lama menginap. Langsung kita enter, kita tarik ke bawah. Ini kita tarik sedikit, oke. Lalu untuk pajak di sini ketika jenis kamar single maka pajak 5%, dan ketika double pajak 10%. Maka di sini menggunakan rumus if yang digabung dengan right. Karena di sini kan antara single sama double ya. Single sama double berarti pada kode kamar satu huruf di sebelah kanan. Maka itu kita menggunakan rumus right. Langsung saja rumusnya, if right satu sama dengan 1, maka untuk pajaknya adalah 5% dari tagihan. 5% dikali tagihan. Dan untuk value if false-nya langsung aja kita buat 10% dari tagihan. 10% dikali tagihan. Oke, langsung kita enter. Oke, ini kita tarik ke bawah. Untuk potongan di sini bila menginap lebih dari 10 hari maka 5%. Jika menginap lebih besar sama dengan 6 hari maka potongan 3%, dan selain itu tidak memperoleh potongan. Maka di sini kita menggunakan rumus if loyalitasnya adalah lama menginap sama dengan lebih dari 10, maka value if true-nya adalah 5% dari tagihan. 5% dikali tagihan. Lalu if lebih besar sama dengan 6, maka potongannya adalah 3%. 3% dikali dengan tagihan. Lalu value if false-nya adalah 0. Kita tarik ke bawah. Untuk total bayar berarti tagihan ditambah pajak dan dikurangi dengan potongan. Tarik ke bawah.
Mungkin sekian pembahasan rumus-rumus Excel mengenai VLOOKUP, VLOOKUP, if, left, right, dan mid. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.